lainnya. Kali ini aku akan coba kabulin dari subscriber aku, yaitu challenge memakai kerudung Paris untuk dipakai full face dan tangan aku nanti diikat teman-teman. So, pasti kalian penasaran banget kan dengan video kali ini yang akan aku buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my YouTube channel, Marlina Channel. Annyeong. Kali ini aku akan coba tutorial hijab dan challenge yang lainnya. Kali ini aku akan coba kabulin dari subscriber aku, yaitu challenge memakai kerudung Paris untuk dipakai full face dan tangan aku nanti diikat teman-teman. So, pasti kalian penasaran banget kan dengan video kali ini yang akan aku buat. Keep on watching dan no skip. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta aktifin lonceng notifikasinya agar channel aku bisa berkembang untuk kedepannya. Kali ini aku akan kabulin dari subscriber aku, yaitu bukan tutorial tapi challenge-nya itu memakai kerudung nanti satin di full face, Paris full face, dan satin itu aku ikat di tangan aku. Oke, ini aku udah siapin loh teman-teman. Ini aku udah siapin kerudung dari satinnya, nanti akan aku ikat di tangan aku kayak gini teman-teman. Tapi bohong. Oke. Gini loh teman-teman. Kemarin itu aku kan sempat buat video tentang ini dan ini. Nah, itu kan. Awalnya aku nggak buat tentang video challenge kayak gini nih teman-teman. Tapi aku kan hanya tutorial hijab saja ya. Tutorial hijab dan cara memakai hijab seperti apa dan gimana gitu kan untuk kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya. Ternyata ada salah satu subscriber aku yang request, katanya gini, "Kak, challenge dong memakai kerudung Paris dan satin gitu kan, dibuat seperti masker," katanya gitu kan. Nah, aku pikir tuh awalnya agak sedikit kok challenge-nya aneh ya gitu kan. Sedikit aneh karena apa? Karena aku belum pernah sama sekali gitu kan. Tapi ketika itu aku nggak langsung buat gitu aja teman-teman. Aku tuh karena aku terlalu sibuk sama kerjaan aku, jadi aku nggak langsung upload dan aku nggak langsung kabulin requestan subscriber aku tersebut gitu. Ada sekitar 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu sampai 3 minggu itu aku nggak langsung buat gitu kan. Aku upload terlebih dahulu tutorial lainnya gitu. Tapi ternyata dia terus nge-DM aku juga, nge-DM aku di IG aku. Dia kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nih, bentar ya. Aku baca dulu biar nggak salah paham. Ini kayak gini. "Halo Kak, halo Kakak," katanya gitu. "Halo juga Kak," aku balas seperti itu ya.
salam kenal kakak, katanya kayak gitu. Salam kenal juga kak, aku balas juga ya seperti itu, karena ya aku pikir ya ini hanya subscriber biasa aja gitu kan. Ya udah aku balas aja gitu kan, tanpa ada berpikiran gimana gimana gitu kan ke orang ini. Terus dia kayak gini, kak punya jilbab Paris atau jilbab satin nggak, katanya dia nanya kayak gitu. Aku jawablah seperti ini, kebetulan ada kak beberapa, ya aku bilang kayak gitu. Boleh nggak kak coba fotoin jilbab satin sama Parisnya dong, katanya gitu. Aku nggak langsung balas ya, di sini itu agak sedikit jedanya itu agak lama, karena aku pikir loh kok buat apa ya minta difotoin jilbab-jilbab yang aku punya gitu kan, tujuannya untuk apa gitu kan. Dari sana ya aku nggak terlalu ngerespon dia lah kayak gitu, tapi aku tetap balas gitu kan ke dia, boleh kak nanti difotoin, kalau boleh tahu buat apa ya kak, aku bilang tanya kayak gitu ke dia. Terus dia jawabnya seperti ini, gak apa-apa kak, coba fotoin aja dulu jilbabnya kak. Ya aku bilang karena aku nggak ada berpikiran negatif ke orang gitu kan, jadi ya udah boleh kak. Nah dari sana kan aku kirim tuh, aku fotoin jilbab aku ya yang ada di lemari aku. Aku bilang kayak gitu, kalau satinnya hanya beberapa kak, untuk Parisnya lumayan agak banyak, kata aku kan kayak gitu, kayak gitu. Terus dia jawab kayak gini, wah banyak banget jilbabnya kak, suka banget katanya. Kalau satinnya sedikit kak, banyaknya yang Paris yang digunain, kata aku kayak gitu ya. Iya kan nggak apa-apa, suka banget jilbabnya. Terus aku nanya lagi nih, karena aku penasaran banget kan, by the way buat apa ya kak kerudungnya? Aku nanya kayak gitu. Nah dia jawabnya seperti ini, boleh nggak kak aku minta kakak foto, kakak coba foto pakai jilbab satin sama Paris yang dijadiin masker penutup mulut dong, kayak gini kak. Nah dia ngasih foto, ke aku, nanti aku akan tunjukin ya di sini kayak gini. Nah kan aku pikir tuh ini orang minta foto diri saya memakai apa sesuai dengan keinginan dia, maksudnya untuk apa, tujuannya untuk apa gitu kan. Aku ya dari sana aku nggak kabulin tuh, aku nggak balas gitu kan. Ya udah aku diemin aja deh gitu kan. Nah setelah aku diemin, dia terus nge-DM aku gitu kan. Kak tetap aku nggak jawab ya, maksudnya itu kan karena tujuannya itu nggak terlalu jelas ya, nggak terlalu jelas untuk apa dan mau digimanain untuk foto saya gitu kan ya. Saya juga harus berantisipasi dong atas nanti penyalahgunaan foto yang akan aku kasih ke mereka gitu kan, atau ke dia. Nah setelah itu aku nggak sama sekali berpikiran apa-apa, ya udah karena itu emang nggak jelas, jadi ya udah aku diemin. Dan ternyata setelah aku upload video itu yang pembuatan Paris sama versus satin itu, aku kan berpikirnya itu hanya hiburan semata ya gitu kan. Sudah dijelasin kalau kalian pernah nonton video ini, aku bilang kan ini tidak diperkenankan, tidak untuk dipakai sehari-hari gitu kan, ini hanya sekedar hiburan saja gitu kan. Nah ada komentar lain, ada komen lain gitu kan, ada requestan lain dari akun lain juga, katanya kayak gini, kak coba dong full face gitu kan, full face dari kerudung Paris gitu kan. Aku pikir dari sana kayak gini, kok aneh ya challenge-nya, full face satu wajah penuh memakai kerudung gitu kan, otomatis itu kan pasti pengap banget ya teman-teman, dan tujuannya apa gitu kan. Tapi karena aku berpikirannya tidak terlalu aneh-aneh ke orang, karena aku itu tipe orang yang tidak mau berburuk sangka ke orang, jadi ya udahlah mungkin itu hanya sekedar hiburan semata gitu kan. Dari sana aku nggak langsung juga untuk buat, karena aku upload terlebih dahulu video tutorial lainnya gitu kan, karena udah ada stok untuk
diupload gitu kan. Tapi ternyata setelah aku upload dan aku buat tuh video yang requestan subscriber aku itu, membuat dari kerudung full face. Kalau kalian pernah lihat nih video aku yang ini, nah itu kan di sana udah aku jelasin, ini tuh hanya sekedar hiburan semata dan tidak diperkenankan untuk kegiatan sehari-hari, karena ini emang sangat pengap banget gitu kan, dan emang ini nggak direkomendasiin banget buat saya gitu kan. Tapi ternyata challenge-nya itu makin aneh-aneh teman-teman. Kesananya itu, Kak katanya nanti full face dong, terus tangannya diikat, kakinya diikat gitu kan, sama temen, kolaborasi sama teman kakak atau sama saudara kakak kayak gitu kan. Dari sana aku mikir, loh kok makin aneh ya. Ya udah, dari sana aku nggak kabulin lagi tuh challenge yang menurut aku aneh-aneh kayak gitu kan. Aku upload video lain aja gitu kan. Ternyata mungkin ada salah satu subscriber aku yang ngeliat video aku yang dari full face ini, nah yang ini, terus dia ngasih sebuah link ke saya, katanya Kak nonton ini ya gitu kan. Aku langsung tonton tuh video yang dikasih link sama subscriber aku, dan isinya itu mengingatkan atau menginformasikan bahwa ada salah satu pihak yang membuat keuntungan dari video yang aku buat atau yang pernah aku buat, seperti kayak versus Satin dan Paris dan full face kayak gitu. Katanya orangnya itu fetis teman-teman. Nah aku kan nggak tahu tuh fetis tuh kayak gimana dan lain sebagainya. Setelah aku, ya sekarang kita akan coba fetis itu apa gitu kan, dan bahayanya tuh apa, orangnya tuh kayak gimana dan lain sebagainya gitu kan. Nanti akan aku bahas juga setelah aku baca linknya. Dia nge-DM saya. Dari sana kan aku udah nggak kabulin lagi challenge yang aneh-aneh ya teman-teman. Nah ternyata dia ada salah satu subscriber aku beda lagi ya. Kalau tadi kan permintaan challenge lainnya, nah kalau ini subscriber akunya kayak gini, dia nge-DM aku juga teman-teman gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kalau benar ini akun YouTube kakaknya Alina Channel kayak gitu kan. Saya akan menyampaikan info, maaf sebelumnya kalau sedikit menyinggung. Jadi kebetulan aku lihat di channel YouTube-nya kakak ini yang ada video masker ciput full face, Satin dan Paris dan lain-lain. Video di atas yang aku kirimnya, nah itu banyak Kak yang komen, kakak lagi dong, kakak pakai serbet, sapu tangan dong, katanya gitu. Kak pakai lakban dong, shower dong, spandek dong, matanya ditutup, diikat yang kencang dan lain-lain. Nah, jadi mau ngasih tahu aja Kak nih, biasanya yang request kayak gitu tuh ada kelainan seksual Kak, katanya kayak gitu. Namanya fetis gitu kan. Jadi fetis itu kurang lebih kayak tertarik dengan sesuatu yang gak terkait seksual, tapi pada penderitanya ini malah meningkatkan gairah seksualnya. Mungkin karena sempat viral tuh yang kasus fetis jari katanya. Nah, contohnya kayak gini Kak, katanya. Nah, kalau di kasus channel kakak itu kebanyakan mereka yang komen punya fetis sama kain Kak, katanya gitu. Seller kayak seperti contohnya seller, lakban, sapu tangan, masker, pasmina, cadar, bandana, selendang, lakban dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, mereka itu bakalan puas Kak kalau kakak itu diikat, apalagi kalau ditutup mulutnya atau mukanya pakai kain. Ya, tentunya pakai contohnya misalkan kayak sapu tangan, seller, selendang, lakban dan lain-lain. Katanya kayak gitu ya, dia bilang kayak gitu. Nih, terus dia kayak gini lagi. Itu ada contoh akun fetis di IG. Mungkin kalau kakak pernah dapat DM atau chat aneh, misal nyuruh pakai masker, sapu tangan, gitu kan, jilbab dan lain-lain, mungkin itu akun fetis Kak. Nah,
kalau di bawah ini ciri-ciri akun fetis Kak, dia ngasih salah satu contoh requestan atau komentar di YouTube ya, katanya kayak gini. Ada namanya marks, itu masker katanya. Gathered atau fold, ikatan sapu tangan, bondage gitu kan, service gitu kan, BDSM dan lain-lain, pokoknya kayak gitu. Isinya nyomot foto orang, kalau enggak pakai model mereka sendiri gitu kan. Nah, kebetulan pas aku lihat dia kan ngasih juga fotonya ya. Fotonya itu hampir sama persis dengan orang yang nyuruh aku untuk difoto pakai masker yang pakai kerudung satin sama Paris itu. Dia kan pernah nyuruh juga kan ke aku pakai kerudung Paris dan satin gitu kan, dipakai masker. Kasih contoh foto tuh. Nah, foto orang ini sama banget teman-teman, sama yang dikasih sama salah satu subscriber aku yang nyuruh, yang ngasih tahu tentang info fetis ini teman-teman. Kayak gini. Dari sana aku kaget banget. Kagetnya, waduh, gitu kan. Padahal di sana aku nggak ada niatan untuk apa-apa, hanya hiburan semata. Tapi ini emang sangat sempat viral juga kasus ini juga, gitu kan. Nah, dari sana dia ngasih info katanya gini, segera take down katanya, segera take down atau privat aja Kak buat videonya, takut di download atau disalahgunakan buat mereka katanya. Udah aku jawab, baik Kak, terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama. Dia juga sempat ngasih beberapa akun fetis ke aku, dan itu semua hampir sama semuanya teman-teman. Dan dia juga ngasih tau kayak gini, harus hati-hati Kak, ada juga mereka yang nawarin bayaran loh katanya. Misalnya ada akun fetis gitu, minta kakak buat jadi modelnya. Nah, nanti kakak disuruh kirim foto atau video lagi pakai masker, sapu tangan, buat masker dan lain-lain. Habis itu kakak dapat bayaran. Tapi ada juga sih yang langsung hilang setelah korban ngirim foto dan video. Nah, hasil dari video atau foto itu mereka jual lagi ke akun sama forum grup fetis di grupnya Kak, katanya kayak gitu ya. Dia mungkin mengingatkan ya. Nah, ini juga dia ngasih linknya katanya. Izin share Kak, ini adalah salah satu korban fetis katanya kayak gitu ya. Kalau buat di YouTube sebenarnya masih banyak lagi akun kayak gitu, termasuk juga akun yang komen di video kakak yang minta request aneh-aneh. Perlu dicurigai itu adalah akun fetis. Kalau di IG juga banyak isi akun fetis, tinggal cari aja bagian following atau follower, isinya ya tentang jilbab satin dan kayak gitu, katanya kayak gitu ya. Terus katanya kayak gini juga, saranku Kak, stop gitu kan, stop pembuatan konten tentang mulut, wajah tertutup dan lain-lain. Dan kalau perlu hapus aja kontennya yang itu Kak, gak apa-apa hilang viewers juga dan subscriber daripada videonya disalahgunakan, karena kayak gitu. Kalau ada yang komen tentang Kak pakai masker, sapu tangan, sebelah dan lain-lain, katanya kayak gitu, dibungkus dan lain-lain, jangan Kak, abaikan aja. Kalau enggak, matiin aja kolom komentarnya, katanya kayak gitu. Dan aku bilang ya, baik, terima kasih atas informasinya, sangat membantu buat saya. Saya akan lebih berhati-hati dalam membuat konten untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya Kak, mohon maaf baru balas. Saya jarang buka IG-nya karena kemarin aku memang sempat jarang buka sosial media ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi intinya itu pada dasarnya kayak gini. Ini kan berhubungan dengan salah satu orang yang penderita fetis ya teman-teman. Fetis yang aku tahu itu kan yang diinformasikan salah satu subscriber aku itu, katanya mereka itu mempunyai kelainan seksual gitu kan, tapi tidak ada kaitannya dengan seksual, hal yang mengarah ke seksual seperti itu. Berarti kan seksual itu adalah salah satu kepuasan ya teman-teman, kepuasan, tapi mereka itu kayak
bukan ke objek yang semestinya, tapi ke kayak mereka lebih puas dan mereka lebih puas ketika orang itu melihat full face pakai kerudung gitu kan, diikat pakai siluet dan lain sebagainya, mereka tuh kayak puas banget gitu kan. Oke, kali ini aku akan coba bedah informasi atau kita bedah apa itu yang namanya fetis. Kita akan mengenal apa itu fetis dan bagaimana bisa muncul gitu kan. Oke, di sini aku udah ada sumber referensi yang akan aku coba bahas mengenai fetis. Katanya di sini itu menginformasikan pemberitaan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi Surabaya bernama Gilang. Baru-baru ini ramai menjadi perhatian khalayak, katanya. Kasus ini menarik perhatian karena Gilang dinilai memiliki fetis, membungkus orang lain dengan kain jarik atau kain batik. Itulah kenapa sosoknya disebut Gilang bungkus, jadi dibungkus kayak gitu kan. Terus kasus ini muncul setelah pihak yang mengaku sebagai salah satu korban menceritakan pengalamannya dalam sebuah Twitter kayak gini. Terus kayak gini. Lantas bagaimana analisis seksiolog? Katanya kayak gitu. Seksiolog klinis Joya Amirin menganalisis kecenderungan yang tampil Gilang termasuk dalam jenis penyimpangan seksual, sejenis parafilia gitu kan. Jadi fetis ini adalah penyimpangan seksual, teman-teman, penyimpangan seksual ya. Bahwa kemungkinan kalau melihat kecenderungannya, dia itu memiliki perilaku seksual yang menyimpang, sejenis parafilia, kata Joya saat diwawancarai, katanya kayak gitu. Joya ini adalah narasumber ya teman-teman. Joya menjelaskan, fetis merupakan bagian bentuk parafilia, misalnya pedofilia. Joya menjelaskan fetis merupakan bentuk dari falafisia, misalnya katanya fetis. Ini fetis termasuk katanya ke penyimpangan seksual kayak gitu. Terus katanya di sini juga dia menjelaskan salah satu fetis di mana seseorang merasa terangsang dengan bagian tubuh yang non seksual gitu kan, atau ke benda yang nggak ada sangkut pautnya dengan seksual ya. Pokoknya dia itu sangat benar-benar merasa terangsang di bagian tubuh yang bukan ada hubungannya dengan seksual, jadi yang non seksual kayak gitu. Dan dia juga menderita merasa terangsang ke benda-benda yang emang non seksual kayak gitu kan teman-teman. Dia menjelaskan bahwa fetis itu seperti itu gitu kan. Joya memaparkan bagian tubuh seksual adalah kan ya, kalian udah tahu lah bagian seksual perempuan itu di mana saja gitu kan, kayak gitu. Sementara benda seksual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ini ya, dengan itu gitu kan. Nah, terus katanya gini, pada pemilik fetis ini mereka akan merasa terangsang dengan benda atau hal-hal yang gak ada hubungannya dengan itu gitu kan. Dia bisa terangsang dan merasa puas banget, teriak, jempol kaki, betis, melihat pusar, teriak, ketiak, dia akan merasa terangsang dengan pusar, katanya kayak gitu, ketek, jempol kaki, betis, telapak kaki, dan masih banyak lagi fetis yang bagian tubuh non seksual kayak gitu kan, kayak gitu. Nah ini juga ini nih
predator petis kain jarik ini berkedok riset akademi dari mahasiswa kayak gini nih. Ini yang mana aku ngasih lihat kayak gini. Ini viewersnya juga banyak banget, yang like-nya juga banyak banget. Terus begini, ini juga nih. Lalu petis pada benda-benda non-seksual misalnya memiliki keterkaitan yang memicu rangsangan seksual pada kain jarik, kaos, kaki, selimut bayi, dan lain sebagainya, termasuk kayak ke kerudung ya, kerudung paris sama kerudung satin atau pasmina gitu kan, itu juga bisa termasuk gitu kan. Sebenarnya katanya petis ini adalah perilaku seksual yang menyimpang gitu kan, yang menyimpang. Cuman katanya Gilang ini si pelakunya, Gilang ini nggak bisa diagnosa karena saya tidak memeriksa langsung. Jadi ini adalah analisis saya saja. Dia mengatakan seperti itu. Jadi dia tidak, maksudnya itu dia tidak bisa menduga bahwa Gilang ini tuh petis atau dia diagnosa seperti ini karena dia tidak langsung memeriksanya gitu kan. Tapi ya dugaannya mungkin dia mempunyai penyimpangan seksual kayak gitu, yaitu dia itu memiliki kecenderungan seksualnya itu lebih ke kain satin, silver, mungkin kayak paris satin gitu kan, dan lain sebagainya, mungkin ke arah sana gitu kan. Joy juga menyebutkan katanya di sini, perilaku seksual yang tidak menyimpang bisa dipahami sebagai pertemuan secara langsung dua itu kan dua alat kelamin, tanpa kita harus jelaskan lebih detail gitu kan, kayak gitu. Yang disebut tidak menyimpang dari seksnya adalah silaturahmi, ya net itu kata. Nah, ini juga katanya, pemilik petis dikatakan Joya ada yang level parah dan level akut. Ada yang juga yang masih sedang dan tidak terlalu parah gitu kan. Katanya ini, yang mild itu artinya gini. Berarti ini ada tahapannya ya, mungkin ada tahapan tingkatan petis yang dari parah atau dari yang biasa aja ke yang lebih parah kayak gitu ya. Yang mild ini dia masih bisa berhubungan seksual, tapi pada saat melakukan hubungan seksual itu dia harus menggunakan beberapa kayak mungkin kain, barang kayak ya sealer dan lain sebagainya. Jadi mungkin dia kalau ini masih yang masih rendah, dia masih bisa berhubungan seksual, cuman katanya dia juga memerlukan alat lain agar lebih puas, seperti kain misalkan, atau ininya diikat kayak, atau ininya ditutup kayak, atau gimana pokoknya. Tapi ini masih tingkatannya masih sedang katanya gitu. Ini objek fetis yang tingkatan mild itu ya teman-teman. Jadi ini masih cukup ringan, dia masih normal, cuman agak sedikit menyimpang. Cuman menyimpangnya dia tidak terlalu sampai parah banget gitu kan. Nah, di sini juga kata gini, berbeda dengan pemilik fetis yang sudah parah, maka orang itu tidak lagi merasa membutuhkan hubungan seksual karena hasratnya bisa terpenuhi hanya dengan melihat atau menikmati hal atau objek-objek non-seksual gitu kan. Tapi kalau sudah yang akut banget nih, dia nggak butuh hubungan seksual, dia cuman dengan kain jarik, keringat, jempol kaki, atau objek fetis lainnya saja dia juga sudah bisa merasa terangsang, gitu, ejakulasi dan lain sebagainya. Itu kata Joya gitu kan. Nah, sekarang gini, mengapa fetis ini bisa muncul gitu kan?
mengapa fetis ini bisa muncul? Dia menyebutkan sebagian besar penderita termasuk fetis adalah laki-laki. Oke? Tapi tidak kebanyakan juga, perempuan pun ada yang seperti itu. Contohnya di kasus saya gitu kan. Yang pertama yang nge-DM saya itu perempuan yang meminta saya untuk memakai masker dari kerudung satin dan Paris itu, teman-teman. Dan yang untuk yang kedua di kasus saya itu mungkin itu laki-laki gitu kan. Di nama akunnya itu kayak laki-laki lah. Nama akunnya laki-laki, dia merequest memakai full face kayak gitu. Itu berarti ada perempuan, gendernya itu ada perempuan, bisa laki-laki bisa, cuman katanya itu kebanyakan laki-laki, tapi perempuan juga tidak memungkinkan untuk seperti itu gitu kan. Hal itu karena banyak laki-laki yang hidup di dunia dengan sistem patriarki ini, perasaannya tidak bisa diakomodir gitu kan atas nama gender. Laki-laki harus kuat, laki-laki tidak boleh nangis, laki-laki harus tegas, tidak boleh lembek, dan lain sebagainya. Ketika anak cowok tidak diakui perasaannya, maksudnya gini, ketika laki-laki itu tidak bisa mengungkapkan perasaannya, otomatis kayak diabaikan kayak gitu kan. Jadi kayak laki-laki itu nggak boleh nangis, laki-laki itu harus tegas, jangan lembek kayak gitu. Tapi ada fasenya di mana seorang laki-laki itu kan bisa menangis gitu kan, tapi karena mungkin tekanan atau dorongan dari orang sekitar bahwa prinsipnya itu, atau laki-laki itu gak boleh cengeng, laki-laki itu harus tegas, gak boleh lembek. Masa nangis sih, itu cowok nangis sih, kamu lembek. Nah kayak gitu, mungkin katanya kayak gitu. Ini bisa mengarah ke mungkin ke psikologi anak ya, ke psikologi anak. Jadi anak itu beranggapan bahwa saya tuh seorang laki-laki, berarti saya nggak boleh nangis sama sekali. Nah perasaannya itu ketika dia emang bener-bener namanya juga manusia, pasti ada di fase yang ingin mencurahkan dengan lewat air mata kayak gitu. Mungkin karena dia pemikirannya udah kedoktrin laki-laki itu nggak boleh nangis dan lain sebagainya, jadi dia kayak merasa perasaannya tidak bisa tercurahkan, sehingga dia itu pengen nangis gitu kan, karena dia lagi sedih dan lain sebagainya. Tapi itu tidak boleh. Jadi ada kayak kita pengen mencurahkan perasaan, tapi stuck, nggak boleh, kamu tuh nggak boleh kayak gini, karena kalau kamu kayak gini berarti kamu perempuan kayak gitu. Mungkin ini bisa mengarah ke fetis itu sendiri katanya. Tapi tidak, tahapan fetis ini kan juga masih banyak ya teman-teman. Jadi ini hanya sedikit saja gitu kan, mungkin karena tidak bisa menyalurkan perasaannya secara leluasa karena ada batasan-batasan seperti itu, jadi sehingga ke anaknya pun kayak lebih ke batas gitu, tidak bisa mencurahkan isi hatinya sesuai dengan apa yang mereka rasakan ya. Terus ini, dalam hal ini laki-laki akan memilih hal-hal yang sesuai dengan peranan laki-laki yang terbentuk dalam masyarakat, tidak dengan nangis, tidak dengan terlihat lemah. Dia harus mencari kenyamanan itu untuk menolong dirinya saat merasa cemas, merasa sakit hati, perasaan-perasaan yang tidak sanggup dikelola. Jadi ya ini yang tadi apa aku bilang, karena dia itu berpikiran laki-laki itu tidak boleh nangis, tidak boleh cengeng gitu kan, tidak boleh terlihat lemah. Ketika dia menerima atau mengalami dalam kondisi fase yang benar-benar drop down, butuh mengeluarkan emosi gitu kan, jadi dia butuh sesuatu hal yang bisa meluapkan perasaannya itu. Kayak dia merasa sakit hati, dia merasa sedih, dia merasa kecewa, tapi dia tidak bisa mengungkapkan secara langsung gitu kan. Kayak ada fondasi kayak gitu, nggak boleh jadi stuck
Nah, dia menyalurkannya ke hal yang lain gitu kan, ke hal-hal yang tidak semestinya kayak gitu. Contoh ketika marah, kalau kalau kita kalau lagi sedang marah tuh kan kelihatan ya, marah langsung meluapkan emosi marah, nangis itu langsung nangis, kecewa itu benar-benar kita tunjukin ya refleks gitu kan, tanpa harus kita tahan, kita tahan-tahan atau kita kelola, itu nggak bisa karena itu perasaan yang natural gitu kan. Ketika kita marah, meskipun kita nggak secara langsung marah, tapi emosinya itu benar, raut wajahnya kayak gimana pun kita udah bisa nebak ya kalau orang lagi marah. Nah, Petis ini katanya dia itu butuh meluapkan perasaannya yang tidak bisa dia kelola dan dia tidak bisa luapkan melalui melalui penyimpangan seksualnya. Joya menyebutkan perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan dan tidak terakomodir inilah yang kemudian disubliminasi dan berbuah pada munculnya berbagai gangguan. Salah satunya gangguan penyimpangan perilaku seksual yang disebut dengan petis, gitu kan. Jadi katanya penyebab petis tidak hanya soal trauma masa lalu, gitu kan, menderita kekerasan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja teman-teman, gitu kan. Namun juga sebagai hasil yang terbentuk dari prosesnya ya secara berjalan teman-teman, gitu kan. Ada yang penderita petis itu misalkan dia pernah ada trauma gitu kan, trauma terhadap sesuatu hal gitu kan yang berhubungan dengan seksual kayak gitu. Dari sana dia stuck, saya nggak mau kayak gitu lagi gitu kan, karena kemarin benar-benar trauma banget. Nah, menyalurkannya itu dia melakukan penyimpangan seksual ke benda-benda atau hal yang tidak ada hubungannya dengan seksualitas gitu. Itu yang dimaksud petis teman-teman. Nah, katanya di sini juga gini, penyimpangan tindakan seksual yang terjadi pada seseorang bukan salah satu yang melanggar hukum. Memang ini tidak ada sangkut pautnya dengan hukum, cuman ini lebih ke perilaku si penderita tersebut gitu kan. Selama tidak disalurkan dengan cara yang salah. Tapi kebanyakan kalau aku pikir di luar negeri pun banyak yang menderita petis. Aku pernah lihat di televisi gitu kan. Sampai ada salah satu seseorang, ini entah seorang itu menderita petis atau gimana, sampai dia menikah dengan seorang boneka. Sampai dia menikah sama sebuah boneka. Boneka itu adalah benda mati. Tapi dia menganggap bahwa ya dia itu adalah kekasihnya. Dia adalah pejabatnya, jadi kayak menganggap terlalu berlebih lah. Terus ada sampai juga yang aku pernah lihat juga di salah satu negara di luar negeri juga, di Asia kalau nggak salah, itu ada seseorang yang sampai menikah dengan apa? Ini dengan tiang. Kalau kalian tahu tiang itu kan besi. Nah, dia itu menikah dengan tiang itu. Kalian kepikir nggak? Kalau menurut orang normal seperti kita kan itu benda mati, gitu kan? Maksudnya nggak ada keuntungannya buat kita. Apa yang dia cari? Gitu kan? Nah itu adalah penyimpangan seksual karena mereka itu merasa tersalurkan dengan hal-hal yang mereka lakukan seperti itu, dengan cara mereka menikah dengan sebuah boneka, menikah dengan sebuah tiang gitu kan, itu benar-benar objek mati, benda mati gitu kan. Nah itu mungkin adalah salah satu petis level parahnya teman-teman gitu kan. Nah kalau level yang paling rendah ini masih bisa diminimalisir, yaitu dengan cara yang mungkin pembiasaan secara perlahan juga, pengobatan secara perlahan juga. Tapi katanya penderita petis yang paling rendah itu mungkin masih bisa berhubungan
seksual, tapi harus memakai benda atau objek yang tidak ada sangkut pautnya dengan seksual, kayak gitu. Nah, ini juga kayak gini. Jika dia merasa orang lain untuk memenuhi hasrat seksual yang menyimpang, di sana terjadi pelecehan seksual dan ada konsekuensi hukumnya. Mungkin ini masuknya ke konsekuensi hukum itu ke ini. Jika dia merasa orang lain itu untuk bisa memenuhi seksual penyimpangan, di sanalah terjadi pelecehan seksual. Gitu kan ya, kayak kasus yang ada di salah satu konten aku gitu kan. Ini kan bisa terjerat hukumnya tuh. Saya membuat sebuah video yang bertujuan itu hanya menghibur semata, tapi disalahgunakan sama orang lain yang memiliki kebutuhan lain, kebutuhan yang menyimpang lainnya, gitu kan. Ini kan bisa diusut juga melalui hukum. Karena apa? Karena mengambil foto tanpa seizin bisa disalahgunakan video atau foto yang kita buat di media sosial. Gitu. Nah, katanya di sini juga banyak loh fetis yang tidak melakukan pelecehan seksual, pemaksaan. Misalnya gini, perempuan dapat pacar yang show fetis katanya. Dia suka banget kalau lihat pacarnya pakai wedges katanya. Terus dia bilang, kalau kamu pakai wedges, aku lebih turn on deh. Kayak gitu ya. Terus itu kan bukan bentuk pelecehan, cuman ini mungkin fetis. Kalau fetis ini dia itu benar-benar tergila-gila banget lah gitu kan, dan dia merasa puas cuman ke arah seksualnya gitu. Fetis ini sangat berlebihan banget teman-teman. Nah, kuncinya ada dilakukan dengan adanya izin, tidak memaksa dan tidak mengidentifikasi gitu kan. Jadi saling mengetahui satu sama lain. Nah, kalau di Gilang ini kan dia pakai manipulasi, katanya shorts, yang tidak sesuai pula dengan konteks kuliahnya gitu. Jadi intinya kayak gini. Setelah aku baca, setelah aku pahami, fetis itu adalah sebuah penyimpangan seksual yang tidak sesuai pada objeknya dan tidak semestinya gitu kan. Mereka menyalurkan hasrat seksualnya kepada benda-benda atau kepada bukan yang non seksual gitu, seperti filler, sapu tangan, kerudung pari, satin gitu kan, pasmina, shield dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan fetis. Jadi mereka itu bisa merasa hasratnya sudah bisa merasa tersalurkan, terpuaskan sampai ke ejakulasi kayak gitu ketika melihat orang memakai apa yang mereka minta kayak gitu. Jadi ini pelajaran buat diri aku sendiri ke depannya, dan ini juga informasi buat teman-teman yang lain agar lebih memilah dan memilih dalam membuat sebuah konten gitu kan. Jangan sampai kita itu seperti kasus saya juga mohon maaf gitu kan, saya tidak bermaksud untuk membuat video ini yang bertujuan ke arah sana. Video-video ini aku buat hanya sekedar hiburan gitu, tapi ya mungkin karena aku baru mengetahui informasi fetis ini, jadi lebih baik buat para perempuan hijaber terutama atau kepada ukti-ukti yang lainnya untuk lebih berhati-hati ketika ada kolom komentar atau ada requestan untuk membuat challenge-challenge yang lebih aneh atau agak-agak aneh. Jadi menurut saya lebih banyak, kesimpulannya lebih banyak memilah dan memilih sebuah konten, apakah konten itu bisa bermanfaat, bisa menghibur atau tidak, apalagi kalau requestannya itu membahayakan diri kita sendiri. Lebih baik jangan, stop, dan lebih berhati-hati dalam membuat konten. Thank you. Itu saja info yang saya berikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan
Semoga kedepannya channel aku bisa berkembang dan jangan lupa share, like, and comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video selanjutnya.